Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Nabi Idris dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, ia pernah merasakan meninggal dunia namun kembali dihidupkan lagi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita telusuri lebih dalam di video Dunia Islam kali ini. Dikisahkan, pada suatu malam Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada malaikat Israel, namun ditolak. Pada akhirnya mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu, sebab tamu itu sama sekali tidak menyentuh makanan yang disuguhkan. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. "Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seorang sedang menyuap makanan. Lantas, apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku juga?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Nabi Idris kemudian membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel, sebab segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah," kata malaikat Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Dahsyatnya sakaratul maut telah digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 93. Malaikat maut kemudian bertanya kepadanya, "Ya Nabi Allah, bagaimana rasanya mati tadi?" Nabi Idris menjawab, "Tidak bisa aku ceritakan betapa sakitnya. Sekiranya kambing yang hidup itu dikuliti lalu diberi asam pada tubuhnya, maka sakitnya 7 kali lebih hebat dari itu." Malaikat maut tersenyum sambil berkata, "Ketahuilah hai Nabi Allah,
selama saya mencabut nyawa makhluk, maka nyawa engkaulah yang paling lunak dan paling lembut saya cabut. Nabi Idris pun terkejut mendengar jawaban malaikat maut, karena dia tidak bisa membayangkan bahwa mati yang dirasakannya adalah mati yang paling lembut. Lalu, bagaimana dengan yang paling kerasnya? Tentu lebih hebat lagi rasa sakitnya, cetusnya dalam hati. Semenjak merasakan rasa sakit dari kematian, Nabi Idris pun semakin gencar mendakwahkan umatnya agar selalu patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbuat kebaikan. Demikian kisah Nabi Idris sesuai apa yang diriwayatkan oleh Al-Quran dan para ahli tafsir. Semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan kita.